Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Fanahnu fi unsin wa raha wa huburin wa istiraha. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisaha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في مصحف تنزيله وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أن من تقرب إلى الله تعالى بفريضة ولدت له 70 فريضة من غيره وأن تقرب بنافلة ولدت له فريضة من غيره وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyarul hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah beri kita umur, Allah beri kita kesehatan, Allah beri kita waktu yang alhamdulillah umur tersebut, kesehatan tersebut, waktu tersebut kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Banyak orang berandai-andai memiliki umur bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Banyak orang berandai-andai di bulan Ramadan bisa dalam keadaan sehat. Akan tetapi banyak yang itu dia andai-andaikan ingin bertemu dengan Ramadan, sebelum Ramadan Allah telah cabut nyawanya terlebih dahulu meninggal dunia. Ada orang-orang yang sebelum Ramadan berandai-andai di bulan Ramadan saya akan habiskan waktu saya untuk beribadah kepada Allah. Malamnya saya isi dengan tarawih, tahajud, qiyamul lail. Masuk bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala kasih sakit orang tersebut. Tapi alhamdulillah kita yang dikasih umur, kita yang dikasih kesehatan oleh Allah, gunakan umur tersebut, kesehatan tersebut semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Enggak terasa sudah 10 hari kita puasa Ramadan. Sekarang kita berada di malam ke-11. Memasuki fase 10 kedua daripada bulan Ramadan. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis, wa awsatuhum maghfirah. Di 10 kedua ada maghfirah. Apa maghfirah? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Kita semua hamba Allah yang banyak dosa. Yang kita semua perlu ampunan Allah. Ini kesempatan bagi kita. Ayo, Ramadan datang setahun sekali. Nggak ada yang ngejamin Ramadan tahun depan kita masih bisa merasakan sholat tarawih berjamaah seperti ini. Jangankan Ramadan tahun depan, keluar dari masjid ini aja kita nggak yakin umur kita bisa sampai apa enggak. Coba kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, sehat, afiat. Dan harapan kita mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin rahimakumullah. Di fase kedua ada maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis, "Tubu ila Allah taala qabla an tamutu." Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Qabla an tamutu. Sebelum kalian meninggal dunia. Wa badiru bil amali shalihati qabla an tushghilu. Dan bersegeralah beramal saleh kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabla an tushghilu. Sebelum kalian dikasih kesibukan dengan yang lain. Nggak cukup sampai di situ. Tidak cukup sampai di situ. Nabi SAW pun memerintahkan kepada kita, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum. Eratkanlah hubungan kalian kepada Tuhan kalian. Eratkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bi
bikasrati dzikrakumlah, dengan memperbanyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup dengan berzikir saja. Wa bikasrati shadaqah fi sirri wal alaniyah, dan juga perbanyak sedekah baik terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kalau kita senantiasa bertobat kepada Allah, kita senantiasa beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memiliki hubungan erat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, dengan sedekah, apa jaminannya? Apa kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Kata Nabi SAW, turzaku wa tunsoru wa tujbaru. Allah Subhanahu wa taala akan beri orang tersebut rezeki. Orang kalau udah amal solehnya bagus sama Allah, bakal Allah kasih rezeki, min haitsu la yahtasib. Tak cukup sampai rezeki doang, wa tunsoru. Kalau orang sering senantiasa bertobat, beramal soleh, memiliki hubungan erat kepada Allah, kalau orang tersebut punya musibah, punya masalah, punya problem di dalam kehidupannya, Allah kasih pertolongan. Gak cukup sampai Allah kasih pertolongan doang. Dan Nabi kita Muhammad SAW katakan, wa tujbaru, orang tersebut hidupnya akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu ayo, kesempatan bagi kita. Maka ada suatu kisah, ada seorang tabi'in yang bernama Amir bin Abdul Qais. Seorang tabi'in yang luar biasa, yang dikatakan habrul ummah, lautannya ilmu. Seorang tabi'in yang belajar kepada para sahabat, di antaranya Sayyidina Amir bin Abdul Qais belajar kepada sahabat Salman Al-Farisi. Dan banyak daripada murid Amir bin Abdul Qais, di antaranya Imam Hasan Al-Basri. Apa yang saya ingin ceritakan daripada Amir bin Abdul Qais? Amir bin Abdul Qais seorang ulama yang besar yang tidak membuang atau menyia-nyiakan waktunya. Pernah ada seseorang datang kepada Amir bin Abdul Qais. Orang tersebut berkata, "Wahai Amir bin Abdul Qais, kalimni." "Wahai Amir bin Abdul Qais, tolong ajak saya ngobrol." Kalau bahasa kita ini datang ke rumah ulama, ngajak ulama kongko. Kan pantasnya kita datang ke rumah ulama nanya ilmu, nanya faidah, nanya hal-hal yang kita nggak tahu dalam agama. Ini orang datang kepada ulama Amir bin Abdul Qais ngajak kongko, ngajak ngopi, ngeteh, main catur begitu modelannya. Apa kata Amir bin Abdul Qais? Kalau kamu pengen ngajak saya ngobrol doang, pengen ngajak saya santai-santai doang, saya kasih kamu satu syarat. Apa syaratnya? Amsikis syams hatta la tataharrak. Syaratnya satu, kata Amir bin Abdul Qais. Kamu bisa nggak megang matahari, itu matahari jangan sampai gerak, itu awan jangan sampai gerak, kata Amir bin Abdul Qais. Maka kata orang tersebut, nggak bisa wahai Amir bin Abdul Qais, awan pasti bergerak. Maka kata Amir bin Abdul Qais, begitupun dengan saya. Ketika saya duduk bersamamu, berbicara dengan hal yang tidak ada manfaatnya, maka waktu saya terbuang sia-sia. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihyauluddin, kullu nafasin anfasun jauharatun la taqumu bihima. Setiap hembusan nafas kita yang keluar dari jiwa kita, harganya bagaikan jauharatun, bagaikan mutiara yang begitu mahal, yang nggak bisa kita beli dengan rupiah atau dolar. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu ayo, kesempatan buat kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, jangan kita sia-siakan. Umur nggak ada yang tahu. Bisa jadi yang muda lebih dulu, bisa jadi yang muda lebih dulu, apalagi yang tua. Makanya Imam Syafi'i ngomong di dalam syair, kam min fata amsa wa asbaha dhahikan faqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak anak-anak muda pagi hari tawa-tawa, sore tawa-tawa, malam tawa-tawa. Itu anak muda nggak sadar kain kapannya dari disiapin buat dia mati. Kalau anak muda aja kain kapannya dari disiapin buat mati, bagaimana kita yang tua? Maka dari itu ayo, di setiap malam, di malam-malam Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, mengajak kita. Apa seruannya Allah? Ya baqiyal khair aqbil wa ya baqiyal syarr aqsir. Wahai orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan. Kebaikan apa di bulan Ramadan? Begitu banyak. Kita sering mendengar dari guru-guru kita setiap malam khutbah di musolain. Banyak kebaikan di bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala seru kita, wahai orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan, ayo kemari. Ini saatnya bulan Ramadan. Wa ya baqiyal syarr aqsir.
Wahai orang-orang di bulan Ramadan masih demen ngelakuin dosa, di bulan Ramadan masih demen maksiat, aksir, udah cukup, stop. Kenapa? Karena orang yang bermaksiat di bulan Ramadan, Nabi katakan, ana barikun liman khasamahu Ramadan. Saya lepas tanggung jawab bagi orang-orang yang telah menyia-nyiakan dan bermaksiat di bulan Ramadan. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan salat kita, ibadah puasa kita, bacaan Al-Quran kita, tasbih kita, zikir kita, qiyamul lail kita, salat tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabul segala hajatnya. Yang sakit Allah angkat segala penyakitnya. Yang punya hutang biar Allah lunasin hutang-hutangnya. Dan mudah-mudahan harapan kita, harapan terbesar kita, mudah-mudahan Allah sampaikan lagi kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewafatkan kita, melainkan kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah, kalimat yang terakhir terucap dari lisan kita, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan harapan kita juga kita mendapatkan malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.